Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you're all very well. So today we are going to review Unit 3 until Unit 4. So make sure you have done prepared your book, your notebook, and your pencils or pen. Jadi seperti yang sudah Miss Dena janjikan di minggu lalu, setelah kita mereview unit 1 sampai unit 2, maka minggu ini kita akan mereview unit 3 sampai unit 4. Jadi pastikan kalian sudah mempersiapkan buku tulis, buku paket kalian, Grow with English ya, serta pensil atau pulpen kalian. Bagaimana? Sudah disiapkan atau belum? Miss Dena anggap semuanya sudah mempersiapkan ya. Baik, kita akan mulai ke pembelajaran yang akan kita pelajari. So let's get started. Yang pertama kita akan mereview unit 3. Nah, apa saja sih yang sudah kita pelajari di unit 3? Yang pertama adalah parts of body atau bagian-bagian tubuh dalam bahasa Inggris. Yang kedua ada vocabularies of disease atau nama-nama penyakit dalam bahasa Inggris. Yang ketiga, ada sarannya atau solution. Lalu yang terakhir ada the example of conversation atau contoh percakapannya. Baik, yang pertama kita akan mulai dengan parts of body atau bagian-bagian tubuh dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada head, itu kepala. Lalu ear, itu telinga. Yang ketiga ada shoulder, bahu. Lalu ada back atau punggung, ada stomach atau perut, ada leg, kaki, foot, telapak kaki, neck, leher, arm, lengan, finger, jemari tangan, ada toes, jari kaki. Nah, kalian pasti ingat ya, dulu Miss Dena pernah meminta kalian untuk mengerjakan parts of body ini di buku paket kalian. Seperti itu ya, bisa kalian cek lagi bagian ini di halaman paling awal di unit 3. Oke, yang kedua adalah vocabulary of disease. I have a toothache. Artinya, saya sakit gigi. Lalu ada I have an earache. Artinya, saya sakit telinga. Ada juga I have a headache. Saya sakit kepala. Lalu, I have a backache. Saya sakit punggung. Lalu ada juga, I have a stomachache. Atau artinya, saya sakit perut. Ada juga, I have the flu. Saya pilek atau saya flu. Ada juga, my foot hurts. Atau kaki saya sakit. Lalu, I have a fever. Saya demam. Yang terakhir, I have a cough. Saya batuk. Nah, yang ketiga adalah solution. Solutionnya adalah yang pertama, take the medicine atau minum obat. Yang kedua, ada take a rest atau beristirahat. Yang ketiga, ada drink water atau banyak minum air. Dan yang terakhir, do exercise atau berolahraga. Nah, ini adalah solusi dari penyakit-penyakit tersebut ya. Bisa minum obat, istirahat, banyak minum air, dan berolahraga. Jadi, Miss Dena harap semuanya sudah paham ya sampai sini mengenai kosakata yang sudah tadi Miss Dena sebutkan. Yang keempat, conversation atau contoh dari percakapannya. Conversation yang pertama. What's the matter, Binsar? I have an earache. Oh, I'm sorry to hear that. Atau, ada apa Binsar? Saya sakit telinga. Oh, kasihan sekali kamu. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya. What's the matter, Maylin? I have a toothache. Take this medicine and take a rest. Ada apa, Maylin? Saya sakit gigi. Minum obat ini dan istirahat ya. Nah, seperti itu contoh kalimatnya. Oke, selanjutnya di unit 4. Apa saja sih yang sudah kita pelajari di unit 4? Tadi kalau di unit 3 kita sudah belajar tentang parts of body, lalu tentang nama-nama penyakit, dan bagaimana solusinya tentang penyakit itu. Nah, sekarang kita beralih ke unit 4. Seperti itu ya.
Yuk kita lihat. Yang pertama ada has atau have as a main verb, atau penggunaan has atau have sebagai kata kerja utama. Nah, kalian pasti masih mengingat ya, apa itu has dan have dan bagaimana sih cara kita menggunakannya? Lalu yang kedua ada describing people atau mendeskripsikan seseorang. Yang ketiga adalah the example of conversation atau contoh dari percakapannya. Perhatikan ya. Yang pertama kita mau pelajari dulu atau kita mau mereview dulu tentang has atau have as a main verb. Nah, di sini ada contoh dari subjeknya terlebih dahulu. Ada they, we, I, you. Mereka, kami, saya, dan kamu. Pakainya have ya. Jangan lupa they, we, I, you. Pakainya have. Lalu ada he, she, dan it. Dia pakai has. Jangan lupa ya. Nah, ini adalah example-nya. Yang pertama, I have long straight hair. Nomor 2, she has long curly hair. Yang ketiga, we have round eyes. Yang keempat, he has a mustache. Nah, di sini Miss Dena akan memberitahu kalian juga kosakata-kosakatanya supaya kalian tidak lupa. Terlebih dahulu, Miss Dena akan memberikan kalian vocabulary-nya atau kosakatanya. Ada tall artinya tinggi, short artinya pendek, thin artinya kurus, fat artinya gemuk, long artinya panjang, bald artinya botak, mustache artinya kumis, round face artinya wajah yang berbentuk bulat, oval face artinya wajah yang berbentuk oval, small eyes artinya matanya kecil atau sipit, bird artinya jenggot, round eyes artinya mata yang berbentuk bulat, curly hair artinya rambut yang ikal. Lalu ada straight hair artinya rambut yang lurus. Nah, Miss Dena harap semuanya sudah paham ya dengan kosakata tersebut, karena kosakata ini juga pernah Miss Dena ajarkan di penggunaan has dan have ini. Baik, selanjutnya. Nah, open your book on page 56. Nah, sudahkah kalian membuka bukunya? Dibuka dulu ya bukunya ya di halaman 56. Ada beberapa kosakata di sini yang menunjukkan atau mendeskripsikan seseorang. Ciri-ciri dari seseorang. Kalian pernah Miss Dena suruh untuk mengartikannya loh di buku paketnya langsung. Jadi pastinya kalian sudah tahu arti dari ke-9 kalimat ini, seperti Maylin has long straight hair, Donna has short curly hair. Nah, kalian pasti sudah tahu ya artinya itu apa. Di sini Miss Dena akan menjelaskan juga sekalian dengan penggunaan kosakatanya. Coba diperhatikan ya. Nah, misalnya ada Lina dan Sarah. Lina bilang, "Hi, can I help you?" "Hai, ada yang bisa saya bantu?" Sarah, "I'm looking for my sister. She has long curly hair and tall." Saya mencari kakak saya. Dia memiliki rambut yang panjang, ikal, dan tinggi. Lalu Lina menjawab, "Don't worry, I will help you to find her." Jangan khawatir, saya akan membantumu untuk mencarinya. Nah, sampai sini kalian sudah tahu ya bahwa percakapannya ada yang menggunakan can I help you, atau dalam bahasa Indonesianya ada yang bisa saya bantu. Lalu ada juga kalimat baru yaitu I'm looking for my sister. Saya mencari kakak saya. Nah, seperti itu ya. Miss Dena harap semuanya sudah paham ya sampai sini. Oke, selanjutnya adalah the exercise. Nah, exercise ini Miss Dena akan memberikan kalian 2 latihan, di mana latihan pertama itu adalah percakapan. Kalian diminta untuk mengisi percakapan tersebut dengan beberapa kosakata yang sudah Miss Dena siapkan, seperti medicine, rest, good morning, thank you doctor, my tooth hurts. Nah, kalian bisa pilih salah satu untuk mengisi jawabannya. Seperti nomor 1 titik-titik doctor. Nah, kira-kira jawaban yang pas itu apa ya? Kalian tinggal pilih di salah satu jawaban di kotak ini yang sudah Miss Dena siapkan. Lalu Miss Dena akan berlanjut ke latihan yang kedua. Match these words with their meanings. Ya, jadi di sini kalian diminta untuk mencocokkan
katanya kata dalam bahasa Inggris lalu dicocokkan dengan artinya. Seperti Nah, di sini ada beberapa kosakata ya. Ada botak, ada kurus, ada jenggot, ada gemuk, ada kumis. Kalian bisa lihat di kosakata yang sudah Miss Dena berikan sebelumnya. Ada fat, bird, thin, mustache, lalu bald. Nah, jadi di sini kalian diminta untuk mencocokkan artinya yang tepat dari bahasa Indonesia ini. Misalnya botak bahasa Inggrisnya apa, kurus bahasa Inggrisnya apa. Seperti itu ya anak-anakku yang salih dan salihah. Semoga kalian paham ya dengan penjelasan atau review dari yang Miss Dena jelaskan kepada kalian dari unit 3 sampai unit 4 ya. Karena Miss Dena yakin kalian pun juga pasti sudah mulai mengingat-ingat atau membayangkan apa yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Seperti itu anak-anakku yang salih dan salihah. Oke, segitu dulu penjelasan dari Miss Dena. Semoga kalian sudah paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.